Minasan, konnichiwa. Okahna YouTube channel yokoso. Nah, di video saya kali ini saya share khusus untuk para kaum hawa ya teman-teman, tentang tampong versus pembalut. Mana yang lebih baik? Tentu kalian penasaran ya? Tonton terus videonya ya, oke? Nah teman-teman, tentu teman-teman akan bertanya ya, mana sih yang lebih bagus, pembalut atau tampong? Oke, saya akan jelaskan di sini ya. Nah, fungsi dari tampong dan pembalut itu adalah sama ya teman-teman. Sama-sama berfungsi untuk menyerap darah yang keluar pada saat kita menstruasi. Nah teman-teman, meski tampong dan pembalut itu bentuk dan jenisnya berbeda dan cara pemakaiannya pun berbeda ya, masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah teman-teman semua, saya akan jelaskan dari pembalut ya. Perlu kalian ketahui bahwa pembalut itu adalah produk dari kesehatan kewanitaan ya teman-teman, yang mana berfungsi untuk menyerap darah yang keluar pada saat kita sedang menstruasi. Nah, pembalut terbuat dari bantalan kapas ya teman-teman, dan kain yang bentuknya persegi panjang. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi ya cara penggunaan dari pembalut tersebut, yaitu bisa kita lekatkan atau ditempel pada bagian atas dari celana dalam kita ya tentunya. Nah, jenis dari pembalut itu ada bermacam-macam ya teman-teman. Ada sesuai dengan panjangnya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada juga yang bersayap dan tidak bersayap. Yang fungsi dari sayap ini adalah untuk bisa melekatkan pada celana dalam kalian dengan sempurna, agar pembalut kalian tidak mudah bergeser, untuk meminimalisir terjadinya kebocoran. Nah, dengan pembalut biasa kalian sudah tahu ya seperti apa. Kalau bagi kalian yang belum tahu apa itu tampong, ini adalah tampong. Dan ini adalah juga alat pembalut wanita ya teman-teman, yang mana bentuknya berbeda dengan pembalut. Ini adalah berbentuk silinder ya, berupa bantalan kapas berbentuk silinder seperti ini, yang mana panjangnya sekitar 3-5 cm, yang mana cara pemakaiannya itu dimasukkan ke dalam lubang kemaluan wanita ya teman-teman, dimana ada talinya di ujungnya ini, yang mana fungsinya untuk menarik dari tampong ini untuk pada saat kita mengeluarkan tampong dari dalam vagina kita. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya ya, mana sih lebih bagus, pembalut atau tampong? Oke, akan saya jelaskan di sini ya. Nah, kita mulai berbicara dari pembalut terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti kalian ketahui bahwa pembalut itu sangat lebar ya, yang mana bisa menutupi dari celana dalam kita. Bagi teman-teman yang kurang sensitif, yang suka pelupa, saya sarankan untuk menggunakan pembalut agar kalian tidak lupa, oke, pada saat kalian menstruasi. Nah teman-teman, seperti kalian lihat tadi, tampong itu berbentuk silinder ya, yang mana panjangnya 3-5 cm, yang mana saran saya untuk kalian yang bergerak super aktif, dipakai olahraga ataupun berenang, yang karena bentuknya kecil jadinya sangat praktis, bisa dimasukkan ke dalam kantong kalian juga, dan juga cara pemakaiannya juga dimasukkan ke dalam vagina, jadi tidak gampang bocor ya teman-teman. Nah, kalian juga jangan khawatir karena tampong juga dilengkapi dengan yang namanya applicator, yaitu alat membantu untuk memasukkan ke dalam lubang vagina kita. Nah, dalam pemakaiannya ya teman-teman, pembalut itu mempunyai jenis yang ukuran yang berbeda-beda. Ada yang panjangnya hingga ke bokong dan ada juga yang bersayap, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran ya teman-teman. Tapi ada juga jenis dari pembalut yang tebal ya, bentuknya itu tebal dan sangat mengganggu penampilan kita ketika kita menggunakan pakaian yang ketat atau memperlihatkan lekuk badan kita. Nah, sedangkan dari pemakaian dari si tampong itu ya teman-teman, dimasukkan ke dalam lubang vagina kita, yang mana dapat menyerap
darah menstruasi kita, menyumbat dan menyerap darah menstruasi kita ya teman-teman. Disarankan penggunaan tampon kepada kalian yang suka bergerak aktif, misalnya melakukan olahraga, fitness, berenang, dan lain-lain. Karena dimasukkan ke dalam vagina dan merasa nyaman, kadang-kadang kita sering lupa ya teman-teman, dan itu berbahaya bagi diri kita. Nah, sekarang saya akan jelaskan dari bahayanya dari pembalut ya teman-teman, bahwa banyak pembalut yang beredar di pasaran itu yang mana mengandung yang namanya pewangi ya teman-teman, yang sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi kalian kalau memilih pembalut, pilihlah yang tanpa ada aroma wewangiannya, oke? Nah, umumnya pembalut itu menyerap cairan ya teman-teman, yang kadang juga dapat menyebabkan lembab di bagian atas dari pembalut itu, yang mana kalau kalian tidak rutin dalam mengganti si pembalut, maka akan menyebabkan terjadinya kelembapan di dalam sekitar vagina kita ya teman-teman, yang mana dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi. Jadi kalian harus rutin berskala ya dalam mengganti pembalut kalian, agar kalian tetap dalam keadaan bersih di sekitar delicate zone kalian, oke? Nah, sedangkan bahaya dari tampon itu sendiri yaitu jika kalian menggunakannya berjam-jam tanpa menggantinya ya teman-teman, itu dapat menyebabkan yang namanya TSS, yang kepanjangan dari Toxic Shock Syndrome. Nah, TSS itu adalah penyakit langka yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri dan bukan dari bakteri dari tamponnya ya. Nah, sindrom ini adalah racun yang mana diproduksi oleh bakteri yang bernama Staphylococcus aureus. Nah, perlu kalian ingat bahwa dalam pemakaian tampon perlu kalian ganti secara berkala ya, antara 3-5 jam sekali, atau tergantung dari kebutuhan kalian. Misalnya setiap kalian buang air kecil, kalian harus menggantinya dengan yang baru agar kalian terhindar dari toxic shock syndrome ya teman-teman. Dan tidak dianjurkan untuk memakai tampon pada saat kalian tidur karena itu durasinya sangat panjang, oke? Nah, itu dia versus tampon melawan pembalut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian suka memakai yang mana, pembalut atau tampon? Kalian bisa tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar ya. Oke teman-teman. Nah, sekian video dari saya tentang pembalut dan tampon. Semoga dapat membantu kalian sehingga kalian mempunyai agak bayangan tentang cara pemakaian dan kegunaannya dan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing pembalut tersebut. Oke. Terima kasih telah menonton video saya hingga selesai. Thanks for watching and see you in my next video. Sayonara. Mata ne. Arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's